Hola hola, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tongwa dari Ascendan of the Nine Sun, tepatnya untuklah episode 14. Mohon maaf ya guys, Mimin sedanglah sariawan. Jadi, cara bicara Mimin kayak orang cadel. Karena sariawannya ada di lidah, sekalinya ngomong pasti sakit. Untuk di part sebelumnya, Yunfei yang sedang melakukan penerobosan haruslah diganggu dengan kedatangan dari puncak air yang diketuai oleh Li Yizheng dengan menggunakan pedang ilusi air. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Beruntungnya, serangan dari Yizheng berhasil dihancurkan dengan Ling Tianyi. Sedangkan untuk siluman darah ini telah berada di ruangannya Yunfei. Dia mencium bau darah yang begitu sangatlah kuat. Yunfei sendiri merasa begitu sangatlah kesal siapa yang berani untuklah mengganggu kultivasinya. Dan dia ingin sekali menghajar orang tersebut. Namun ya, kultivasi dia ini tidaklah bisa dihentikan. Jika dia menghentikannya, maka usahanya sia-sia saja. Sedangkan untuk siluman rubah ini sangatlah tertarik kepada Yunfei. Jika saja tubuh intinya bisalah menyerap semua kekuatan jiwanya, sudah pasti dia akanlah bebas dari segel menara tersebut. Dan ketika dia inginlah menyerapnya, ternyata adanya sebuah penghalang. Sedangkan untuk Ling Tianyi mempertanyakan kepada Yizhen, apa maksud dari perbuatannya dengan menyerang puncak emas secara tiba-tiba? Apakah dia tidaklah takut jika ketua sekte mengetahui dan akanlah mengusirnya? Dia membalas kalau ketua sekte tidak akanlah mengetahui ini semua. Meskipun nantinya dia ketahuan, ketua sekte tidak akanlah bisa untuk mengusirnya. Ya, alasannya karena Yizhen adalah keluarga kerajaan. Alhasil, pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Namun sayangnya, Ling Tianyi bukanlah tandingan dari Yizhen. Karena semuanya sudah tahu, Ling Tianyi memiliki tubuh yang begitu lemah. Kultivasinya benar-benar terhambat. Sehingga kaki dan tangannya langsunglah dilumpuhkan guys. Yang tidak disangka-sangka, Yue dan Zhou ternyata menyimpan sebuah rencana, yaitu jurus gabungan yang mereka namakan sebagai pesona memikat. Sayangnya, itu hanyalah sebuah gertakan saja. Sebab Yizheng dan rekan-rekannya sama sekali tidaklah terkena dampak guys. Dan beruntungnya Long Yingying datang dengan memberikan pernyataan. Tidak ada satupun dari mereka yang boleh untuklah menyentuh Zhou ataupun Yue karena mereka berdua adalah saudaranya. Dan Yizhen sama sekali tidak takut kepadanya. Justru dia meminta untuklah menyingkir karena semua ini tidak ada kaitan dengannya. Dan Long Yingying memprovokasinya. Bukankah dia adalah si nomor 1 dari puncak air yang memiliki rupa begitu jelek? Mendengar ini ya, Yizheng sungguhlah tidak terima. Padahal dia adalah pria yang paling tampan. Waduh. Sedangkan untuk Yunfei sudahlah memberikan tanda-tanda sebentar lagi dia akanlah selesai dalam urusannya. Dan Long Yingying langsunglah menerjang dengan menggerakkan tendangannya. Namun ya, untuk Yizhen sudahlah tahu trik yang akan dilakukan oleh Long Yingying yaitu menendang kemaluannya. Jadi ya, dia telah mempersiapkan celana dalam besi es. Berkat ini ya, tendangan dari Long Yingying sama sekali tidaklah mempan. Tidak lama dari itu, datanglah Ling Tianyi dalam keadaan marah kepada Yizhen. Bisa-bisanya dia menyerang puncak emas. Dan Yizhen mengajak Tianyi untuklah menjadi bagiannya. Sebab dia tahu Ling Tianyi sangatlah tidak senang dengan kehadiran dari Yunfei. Dengan tegas ya, Tianyi berkata, itu adalah urusan dia dengan Yunfei. Dan sekarang, Yizhen telah menyerang puncak emas. Berarti ya, dia juga telah memusuhi semua murid dari puncak emas. Dan Yizhen langsunglah tersinggung, mengandalkan mereka semua yang berada di sini tidaklah bisa untuk menghentikannya. Sehingga dia pun mengeluarkan formasi abadi es yang membuat mereka akanlah mati kedinginan.
Tetapi penjara es abadinya langsung hancur lebur dengan satu serangan dari Yunfei yang telah berhasil menerobos ke alam bumi periode akhir. Bahkan ya, dia memprovokasinya kalau penjara es abadinya ini begitu sangatlah rapuh. Masih tidak menyadari perbandingan kekuatan mereka, Yi Cheng kembali mengeluarkan pedang ilusi esnya. Tetapi ya, hanya dengan satu sentilan saja, serangannya langsung dipatahkan. Dan Yunfei mengambil kesempatan untuklah meninjunya, guys. Namun, permasalahannya selesai begitu saja. Yi Cheng inginlah pergi dari sana. Sontak ya, Ling Tianyu, Ling Tianyi, dan juga Long Yingying tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Sebab dia telah mencari keributan di puncak emas, tetapi tidak ada rasa tanggung jawab untuklah menyelesaikan masalah yang dia timbulkan. Dan Yi Cheng langsung mengancam kepada mereka, jika mereka berani untuklah menyentuh dirinya ataupun menghabisi nyawanya, maka aula pendisiplinan pasti akanlah datang untuklah menghabisi nyawa mereka juga. Intinya, hukuman dari Sekte Tianyu, nyawa dibayar nyawa. Tetapi jawaban dari Ling Tianyu serta rekan-rekannya, kalau mereka tidak akanlah menghabisinya, tetapi mereka akanlah menghajarnya. Alhasil, dia pun ditinju dan dipasing ke sana ke sini, guys. Udah kayak bola ya. Dan tendangan terakhir dari Long Yingying tepat di arah kemaluannya. Dengan begini ya, Yi Cheng telah mendapati hukuman yang setimpal. Setelah dari semua itu, Ling Tianyu benar-benar begitu kesal. Karena untuk adiknya, yaitu Tianyi, haruslah mengalami luka. Dan dia langsunglah membawanya pergi dari sana. Sedangkan untuk Long Yingying, dia sangatlah penasaran dengan Yunfei dan memintanya untuklah jadi gurunya. Karena dia telah melihat banyak sekali kemampuan yang dimiliki oleh Yunfei. Yunfei bersedia untuklah mengajarinya, namun ada satu syarat. Permintaannya sangatlah simpel. Kalau Long Yingying hanyalah perlu untuk melindungi keselamatan dari mereka berdua. Sementara itu, di puncak air, Yi Cheng sangatlah begitu kesal. Bahkan, dia sampailah mengulik latar belakang dari Yunfei. Kebetulan, dia juga telah mendapati surat dari pangeran pertama. Kalau Yunfei lah yang telah menyembuhkan racun dari pangeran ketiga. Bahkan ya, Yunfei telah diundang untuklah mengikuti kompetisi alkimia di kota kekaisaran. Karena sudah mengetahui Yunfei adalah orang dari pangeran ketiga, dia memiliki pikiran untuklah menghabisi nyawa dari Yunfei. Jika dia berhasil, maka pangeran pertama akanlah memandang dia begitu tinggi. Namun, dia akanlah mengkesampingkan masalah tersebut. Karena tugas utama dia dari pangeran pertama yaitu menyelidiki masuk ke dunia kecil Tianyi. Tidak lama dari itu, datanglah siluman rubah yang memiliki perwujudan sebagai tante-tante. Ya, sebut saja seperti itu. Dia mengajak bekerja sama kepada Yi Cheng kalau dia bisalah menghabisi nyawa dari Yunfei. Dan dia tidaklah perlu takut kalau identitasnya akanlah terbongkar. Dan tugas dia sangatlah mudah. Pancing saja Yunfei ke hutan kabut 100 hantu. Maka sisanya serahkan kepada dirinya. Di keesokan harinya, Jomu dan Yue'er haruslah kehilangan siluman rubah tersebut ya. Bagi mereka ya, rubah ini hanyalah hewan peliharaan yang begitu imut dan jinak. Namun, di mata dan penglihatan dari Yunfei, rubah tersebut bukanlah rubah kecil biasa karena dia menyimpan sisa-sisa jiwa yang begitu kuat. Alhasil, dia juga membantu mereka berdua untuklah mencari keberadaan dari si rubah kecil, guys. Secara tidak disengaja, dia melihat puncak utama dari Sekte Tianyuan. Ketika dia menggunakan mata kaisarnya, tidak disangka-sangka kalau di bawah Sekte Tianyuan ini ternyata ada aliran energi naga bumi. Ditambah, kelima puncak ini ternyata juga telah diatur menjadi formasi gunung suci dari 5 unsur Tianshuan.
Maksudnya itu, dari kelima puncak ini sebagai kunci dalam formasi perlindungan untuklah sekte Tianyuan. Lalu, dia melihat sinar cahaya yang terang menerang yang membuat Yunfei sangatlah penasaran. Bahkan ya, untuk kekuatan jiwa dari Kaisar Langitnya, sama sekali tidaklah bisa memahaminya. Sayangnya, dia langsunglah diganggu oleh Yi Cheng dengan memberitahu kalau rubah kecil yang sedanglah dia cari tidak sengaja memasuki hutan kabut 100 hantu. Jadi, dia akanlah menemaninya untuk memasuki hutan tersebut. Untuk Yunfei ya, dia sudah tahu apa yang direncanakan oleh Yi Cheng. Jadi, dia mengikuti permainannya. Setibanya di hutan kabut 100 hantu dan terlihatlah sebuah altar, Yunfei langsunglah melangkah lebih cepat. Dia sengaja melakukannya karena dia tahu Yi Cheng inginlah menjebaknya, guys. Sesuai rencananya, Yi Cheng langsunglah membuat sebuah formasi. Dengan begini, Yunfei akanlah terjebak di hutan kabut. Karena adanya sebuah larangan, siapapun yang memasuki hutan kabut 100 hantu, maka tidak bisa keluar sama sekali. Sedangkan untuk Zhoumu dan Yue yang melihat kejadian tersebut, mereka mengambil keputusan yang bijak. Mereka berniat melaporkan kepada Tetua Du. Sedangkan untuk siluman rubah ini, dia sangatlah senang. Karena hari yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu kebebasannya, guys. Dengan kekuatan jiwa dari Yunfei, maka ya dia bisa bebas sebebasnya. Sehingga dia mengeluarkan kekuatan jiwa untuklah menyerap kekuatan jiwa dari Yunfei. Sehingga Yunfei mendapati serangan dari berbagai arah. Ditambah, altar yang sedanglah dia injak ini adalah sebuah formasi. Satu kesalahan saja berakibat fatal, guys. Sialnya, Yunfei malah menginjak formasi yang salah, membuat tubuhnya langsunglah terikat. Hal ini membuat kekuatan jiwa dari siluman rubah ini berhasil untuklah menyerap sebagian dari kekuatan jiwanya yang membuat dia berhasil untuklah mendapati wujud manusianya. Dan kini kita tahu kalau dia memiliki nama sebagai Hu Miao dan dia adalah hewan rubah langit kuno. Namun, kekuatan jiwa yang barusan dia serap masihlah belum cukup. Dia masih membutuhkan lebih banyak. Dan kita bersambung untuklah di episode ke-14. Ya, untuk di episode kali ini ya, Yunfei lagi-lagi terkena jebakan. Meskipun dia tahu kalau dirinya akanlah dijebak, tetapi ya dia salah perhitungan, guys. Di awal-awal dia tahu nih kalau dirinya akanlah dijebak. Tetapi setelah dijebak, Yunfei menyadari kalau dirinya belum cukup untuklah melawan aura jahat siluman ini. Kalau udah tahu begitu, kenapa mau dijebak ya? Ada. Jadi sedikit spoiler, guys. Nantinya untuk rubah langit kuno alias Hu Miao akanlah menjadi partner dari Yunfei. Dan mereka berdua akanlah menjalin kontrak darah. Ya intinya, Hu Miao ini akanlah menjadi hewan peliharaan dari Yunfei. Kapan lagi ya dapat kayak beginian? Adeh. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 何别点裤衩！你疯了！